أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang sampai dengan saat ini tidak pernah berhenti. Terus kita rasakan, terutama nikmat yang paling besar dalam hidup kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Tidak lupa nikmat sehat, nikmat waktu, kesempatan, taufik wal hidayah yang senantiasa ada pada diri kita, dan berbagai macam nikmat lain yang tentu saja tidak akan mampu kita menghitungnya. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita dijadikan hamba-hambanya yang terus bersyukur, dan juga kita terus berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan serta kemampuan untuk terus menjaga dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sampai hayat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada suri tauladan baginda pimpinan kita semua, uswatun hasanah, yang tercinta, yang termulia, makhluk dan agung dan sempurna, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, sampai pada seluruh ulama juga pengikut, yang mudah-mudahan kita semua digolongkan Allah sebagai umatnya yang dimudahkan untuk istiqomah sampai pada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti, di mana tidak semua jalan yang mengarah kepada kebahagiaan, ke arah surga, kebahagiaan yang abadi, kecuali yang mulia Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kita. Dan juga tidak ada jalan yang menuju ke arah penderitaan yang abadi, jalan yang membuat kita celaka, kecuali yang mulia Nabi besar Muhammad SAW telah mewanti-wanti kepada kita. Insya Allah kita sudah bisa mendengarnya, membacanya dalam berbagai macam kajian. Semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya terus diberikan pemahaman ilmu, kekuatan untuk mengamalkan, dan juga terus meningkatkan keimanan takwa kita sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Menyampaikan informasi barusan Ustadz Roni mohon izin, katanya beliau akan agak-agak telat sedikit. Dia akan masuk pada pukul 8 lebih 10 menit barangkali, baru dari masjid mengisi kajian dan juga biasa memimpin sholat isya. Terkait dengan sebelumnya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada guru-guru kita, para ulama yang istiqomah terus menyampaikan ilmunya, bertausiah, memberikan banyak inspirasi sebagai jalan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kajian online yang kita laksanakan rutin setiap hari Ahad ini. Semoga kita doakan para ulama, guru-guru kita melalui ibadah yang dilakukan menjadi amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga wasilah bagi kita juga untuk bertambahnya ilmu dan amal. Juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada jamaah, tentunya Masjid Ashifa Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Terima kasih istiqomah setia bergabung bersama kami di dalam kajian online setiap hari Ahad yang dimulai semenjak pandemi 2019 lalu, di mana di Masjid Ashifa di Jalan Aikman senantiasa kami melaksanakan kajian rutin selepas melaksanakan sholat duhur. Dan pada waktu itu kajian terhenti, sehingga alhamdulillah
kita lanjutkan terus perjuangan jihad menuntut ilmu ini dengan memanfaatkan media online Zoom. Dan alhamdulillah manfaatnya semakin terasa tidak hanya di lingkungan Fakultas Kedokteran, tapi juga di seluruh di luar Unpad, para alumni dan juga seluruh pegawai yang di Unpad bahkan terbuka untuk umum, alhamdulillah. Semoga juga kembali mendoakan, semoga amal yang kita lakukan menjadi wasilah datangnya ridho Allah bagi kita semua, juga diampuni dosa-dosa kita semua. Yang berikutnya juga mengucapkan terima kasih dan juga sebelumnya menyampaikan informasi. Mohon maaf dulu sebelumnya. Sebaiknya kita buka dulu kegiatan pada malam hari ini dengan kita niat bersilaturahmi secara online dan juga talabul ilmi dengan kita bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya juga menyampaikan bahwa alhamdulillah semenjak 1 bulan ke belakang seiring dengan pandemi semakin berkurang, insya Allah semoga juga semakin hilang ya. Alhamdulillah di Masjid Asy-Syifa Irfan 4 di Jalan Aikman itu depan Rumah Sakit Hasan Sadikin, kajian duhur sudah sedikit-sedikit kami mulai kembali. Alhamdulillah kemarin sudah beberapa guru kita juga hadir, Bapak Ustadz Ahmad Humaidi, Bapak Ustadz Atian Ali, dan juga Ustadz Roni tentunya yang akan mengisi pada malam hari ini. Alhamdulillah hadir. Beliau terjadwal 2 kali selama 1 bulan. Insya Allah beliau akan hadir di hari Kamis minggu yang pertama dan minggu kedua. Dan Ustadz Atian hadir di hari Kamis pada minggu yang ketiga. Dan juga ada kajian tahsin, alhamdulillah di Masjid Asy-Syifa, yaitu setiap hari Rabu di minggu pertama dan minggu kedua. Bagi para jamaah sekalian yang ingin memperbaiki bacaan Qur'annya, tidak hanya di media online, terutama mungkin bagi yang dinas ya, baik di Fakultas Kedokteran di Gedung Eijkman maupun di Rumah Sakit Hasan Sadikin yang memiliki waktu luang, mari sama-sama bersama kami tunggu berjamaah sholat duhur di Masjid Asy-Syifa dan insya Allah dilanjutkan dengan kajian akidah akhlak bersama Ustadz Ahmad Humaidi, hari Rabu kajian tahsin bersama Ustadz Ahmad, dan juga pada hari Kamis bersama Ustadz Roni, Ustadz Atian, dan juga Ustadz Nur Ihsan Jundullah yang terbiasa memang mengisi di kajian online yang kita kenal bersama-sama. Coba saya tanyakan kembali, apakah Ustadz Roni sudah hadir bersama kita? Oh, sepertinya belum. Nah, terkait tema yang akan dibawakan pada malam ini, sebetulnya sebuah tema yang sangat menarik dan sangat unik sebetulnya. Waktu itu saya melihat sebuah iklan ya, barangkali sebuah workshop yang terpublikasi di sebuah media sosial dan juga beberapa status WhatsApp, dan temanya sama seperti tema yang akan kita kaji pada malam hari ini, yaitu membuat proposal akhirat. Dan ternyata sebagai pematerinya adalah insya Allah Ustadz Roni. Dan ternyata kegiatannya memang tidak seperti pengajian begini, tetapi dikemas secara simposium atau barangkali workshop, dan pada waktu itu di salah satu hotel yang ada di Bandung dilaksanakannya. Dan jamaahnya alhamdulillah berdasar informasi di atas 50 orang ya, di atas 50 orang, hampir 100 informasi dari Ustadz Roni yang pernah saya coba tanyakan. Dan ternyata kajiannya sangat luar biasa, sehingga banyak yang hijrah melalui kajian beliau, karena ternyata kalau bahasa sederhananya mah kalau beberapa kegiatan yang penting di mana kita membutuhkan support dan bekal untuk kelancaran kegiatan tersebut, biasanya dibutuhkan persiapan-persiapan yang matang tentunya. Dan salah satu yang dijadikan persiapan adalah proposal. Nah ya, insya Allah pada malam hari ini, di mana kita akan menghadapi sesuatu yang pasti ya di ujung kehidupan kita, dan apa saja yang kita persiapkan, dan ada proposal ternyata. Dan apa yang ada di dalam proposal tersebut yang harus kita tuliskan, yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan beberapa hal yang memang seharusnya sangat kita yakini akan kita hadapi setelah kita meninggalkan kehidupan di dunia ini. Itu barangkali spoilernya barangkali kajian pada malam hari ini. Dan tentunya sepertinya tidak akan cukup satu pertemuan.
mungkin 2 atau 3 pertemuan barangkali nanti sekarang membuat proposal akhiratnya bagian pertama, nanti apakah ada bagian kedua atau bagian ketiga, nanti kita samina wa atona saja bersama guru kita Ustaz Roni Abdul Fattah. Dan semoga tema yang dikaji pada malam hari ini betul-betul memberikan implikasi yang positif, giroh yang positif untuk kita semua yang hadir, sehingga yang mungkin sholatnya khusyuk jadi lebih khusyuk gitu. Yang mungkin suka kelewat tahajudnya jadi semakin rajin sholat tahajudnya gitu. Ya mudah-mudahan inilah salah satu ikhtiar kita untuk menggapai hidayah, menggapai taufik dan tentunya mengabari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Baik, mohon izin apakah Ustadz Roni Abdul Fattah sudah hadir bersama kita? Assalamualaikum Ustadz. Udah. Jangan sampai saya jadi ceramah ini. Belum pantas soalnya. Dan juga mungkin sebagai tambahan menyampaikan informasi, terima kasih, alhamdulillah. Kemarin saya share di grup ya, di grup Ashifa terkait dengan ajakan barangkali bukan sebuah paksaan. Alhamdulillah di Masjid Ashifa Fakultas Kedokteran Unpad ini dimulai kembali berbagi makan siang ya untuk para jamaah, karena jamaah di Masjid Ashifa itu ketika sholat Jumat sangat heterogen sekali ya, dari pegawai, dari mahasiswa, tentu saja dosen juga, dan alhamdulillah juga dari jamaah umum pun ada yang suka hadir di Masjid Ashifa, di gedung Ekman itu. Ada yang jualan, ada yang mungkin supir taksi online juga yang hadir, alhamdulillah. Dan para mahasiswa tentunya, para koas, para residen, kurang lebih kalau misalkan full itu bisa sampai 500 jamaah yang hadir di Masjid Ashifa. Cuma memang saat ini belum sampai ke sana, karena biasanya suka full sampai ke depan-depan lobi itu. Nah, alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih, syukron jazakumullah wa khairan katsiran, sudah berbagi makan siang ini yang ketiga, dan alhamdulillah sudah tersalurkan sekitar 125 pak nasi ya. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala balas kebaikan para jamaah kaum muslimin wal muslimat sekalian yang telah berdonasi, berinfak kepada Masjid Ashifa, dan juga para jamaah yang secara khusus, alhamdulillah kemarin ada beberapa jamaah yang langsung menyalurkan khusus untuk makan siang. Untuk saya jadi harus tanggung jawab ini, harus kepakai uang itu gitu kan. Alhamdulillah terpakai semua dan tersalurkan, dan alhamdulillah dinikmati oleh jamaah semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi mengucapkan syukron jazakumullah khairan katsiran, hasanal jaza fi dunya wal akhirah. Bagi yang akan berinfak atau berdonasi, insya Allah di setiap flyer kita akan sampaikan juga di situ ada rekening Masjid Ashifa ya, atas nama Masjid Ashifa 3 FK4. Alhamdulillah Ustadz Roni Abdul Fattah sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Sehat Ustadz? Sehat alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang mengisi, nanti hari Kamis mengisi ya Ustadz ya. Iya betul, offline ya. Ya, tadi sudah karena sambil menunggu Ustadz, saya menyampaikan sedikit saja spoilernya saja untuk kajian pada malam hari ini. Ya insya Allah langsung saja, alhamdulillah guru kita sudah hadir. Silakan kepada para jamaah sekalian, sebelum kita masuk kepada kajian bersama guru kita Ustadz Roni Abdul Fattah, silakan disiapkan beberapa catatan kecil, barangkali nota atau buku dan segala macam, dan juga Quran, mushaf barangkali, untuk kita memudahkan memahami apa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Roni, dan juga jika ada yang tidak paham bisa ditanyakan pada kesempatan di sesi pertanyaan nanti. Baik, terima kasih sekali lagi. Langsung saja kepada guru kita Ustadz Roni Abdul Fattah LCMA, waktu dan medianya kami persilakan, mangga Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah an-nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullah
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu dan juga jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini Allah pertemukan kita di kajian rutin untuk Ahad malam. Dan tema yang akan kita angkat adalah tema yang berjudul atau kajian yang berjudul kajian dengan tema Ya Allah inilah proposal akhiratku. Kita akan membahas tentang bagaimana kita berjuang untuk meraih kehidupan yang mulia di dunia ini, kematian yang husnul khatimah, dan tentu kesuksesan di akhirat nanti berupa surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan majelis ilmu kita pada malam hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga menjadi amal soleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita semua di akhirat nanti. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, kita meyakini benar bahwa kehidupan kita di dunia ini tidak lama. Kita meyakini ada kehidupan yang kekal dan abadi setelah kematian kita, dan kita meyakini benar bahwa ada akhirat setelah dunia ini. Maka orang-orang yang beriman dengan hal ini, dia akan berjuang sekuat tenaga untuk memaksimalkan usia yang Allah berikan kepadanya untuk meraih kehidupan yang mulia di dunia ini, dan tentu dia akan berjuang untuk meraih kematian yang husnul khatimah agar di akhirat nanti meraih kesuksesan, kemuliaan berupa surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya akan memulai tema proposal akhirat ini dengan menyampaikan ayat Al-Quran. Ini saat ini kita berada di awal-awal bulan Muharram tahun baru Islam 1444 Hijriah ya. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Ini biasanya momentum pergantian tahun ini dijadikan untuk kita semua bermuhasabah atau mengevaluasi diri kita terutama setahun yang telah kita lalui dan apa yang akan kita rencanakan di tahun ini, seperti itu. Nah, ada ayat Al-Quran di surat Al-Hasyr, surat yang ke-59, ayat yang ke-18, di mana Allah Jalla wa'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Maksudnya untuk akhirat nanti, untuk kehidupan setelah kematiannya, untuk akhirat setelah dunianya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin sekalian, inilah ayat yang menjadi dasar tema pada malam hari ini, proposal akhirat dan dalam beberapa pertemuan ke depan. Jadi di ayat yang mulia ini Allah Jalla wa'ala memerintahkan kepada kita agar kita serius mempersiapkan apa? Amal-amal bekal kita untuk akhirat. Ini merupakan hal yang harus kita renungkan bersama, saudaraku. Allah Jalla wa'ala tidak menginginkan kita ketika menjalani kehidupan di dunia ini asal saja mengalir begitu saja. Tidak. Orang yang beriman tidak seperti itu diajarkan.
orang beriman diajarkan bagaimana kita serius, benar-benar mengisi ya episode yang Allah berikan kepada kita di dunia ini dengan memperbanyak amal, berbekal. Kenapa? Karena tadi ternyata kehidupan yang sebenarnya itu bukan di dunia ini, tetapi di akhirat nanti. Dan kita beriman semuanya bahwa kita pasti akan kembali kepada Allah, pasti itu. Ya, kita semua pasti akan kembali kepada Allah. Jadi perjalanan panjang menuju kampung akhirat itu akan kita tempuh. Ya, akan kita lalui. Hadirin sekalian, sekarang ini masih ada jamaah haji ya yang berada di tanah suci ya. Ada yang sudah kembali dan ada yang masih menunggu, terutama yang gelombang kedua yang berangkatnya terakhir gitu. Ada yang menarik berbicara tentang ibadah haji, Pak. Jadi ibadah haji itu kan ibadah yang kewajibannya sekali seumur hidup. Nah, saat ini saja untuk di kita itu menanti ibadah haji itu luar biasa lamanya, betul tidak? Lama sekali, Pak. Yang haji reguler itu di Jawa Barat sampai 20 tahun itu. Jadi kalau Ustadz Ajri sekarang daftar tahun 2022, ya itu akan mendapatkan porsi pada tahun 2042 itu. Luar biasa ya. Berarti udah berapa usianya Ustadz? Artinya apa? Itulah perjuangan. Bahkan di beberapa tempat lama sekali. Nah, ketika saya membimbing ibadah haji itu luar biasa, Pak. Artinya apa? Antusias jamaah itu luar biasa. Untuk sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Kenapa? Karena tidak ingin ibadah haji yang sekali-kalinya ini gagal. Ya. Karena saya mendapatnya di lapangan ada orang-orang yang berangkat ke tanah suci tidak pakai ilmu gitu. Artinya dalam rangkaian ibadahnya itu salah. Gitu. Makanya orang-orang yang seperti ini sayang sekali kasihan. Dan memang Nabi yang mulia menyampaikan bahwa tidak semua orang yang berangkat ke tanah suci mengerjakan ibadah haji itu akan diterima oleh Allah, tidak semua. Bahkan dalam sebuah hadis banyak orang yang ditolak ibadah hajinya. Perjuangan. Ya. Nah, orang-orang yang mempersiapkan diri ketika dia sudah tahu bahwa dia akan berangkat tahun depan misalkan, ya, dia akan mencari KBIH, dia akan mendaftar, dia akan serius persiapan. Kenapa? Dia ingin maksimal ibadah kepada Allah, ingin benar. Kenapa? Karena haji itu tidak mudah. Tidak mudah, ya mahal. Kalau ingin haji khusus kan mahal, ya betul tidak? Haji Furoda apalagi itu. Maka dia akan sungguh-sungguh. Nah, orang yang belajar dari semenjak di tanah airnya, ikut manasik, serius dia baca-baca, dia hafalkan doa, nasihat para pembimbing ibadah dilakukan, mungkin nasihat dokter juga, semua dikerjakan. Nah, biasanya orang yang seperti ini, tatkala datang ke tanah suci, dia lebih menikmati ibadah hajinya. Ya, dia akan lebih menikmati. Tapi orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mempersiapkan perbekalan, ilmu dan yang lainnya, tatkala datang ke tanah suci itu dia bingung. Ya, bahkan tidak sedikit pengalaman saya bimbing ibadah haji, ada jemaah yang menyampaikan, Ustadz, saya tidak tahu ibadah haji saya sah atau tidak. Nyesal sekali Ustadz katanya. Ya. Nah, ini kenapa saya angkat begini? Ini ibadah haji loh ya, yang sangat mungkin kan ya. Kita kalau misalkan merasa tidak ada yang kurang sempurna gitu kan, kita masih bisa pulang lagi gitu kan. Ada kesempatan lah. Kalau kita punya uang ya langsung berangkat haji furodah kan. Memang mahal ongkos tapi kan masih ada peluang. Atau haji khusus lebih cepat daripada haji reguler kan. Nah, ada satu kondisi di mana kita semua akan menempuh kehidupan setelah kematian, menempuh kehidupan di akhirat nanti. Nah, kalau sudah menempuh, tidak mungkin bisa kembali lagi. Tidak mungkin bisa balik ke dunia lagi, nggak mungkin. Kita akan terus berjalan. Ya. Nah, sedangkan kondisi akhirat dari mulai kondisi kematian kita, kondisi di alam barzakh dibangkitkan terus sampai kemudian ada periode dihisab, diberikan catatan amal, ditimbang di mizan, melewati asirat, lewat asirat itu, dan tempat kembalinya surga atau neraka jelas sekali dijelaskan
oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, sejauh mana kita mempersiapkan itu? Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang gagal di akhirat. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal di akhirat. Karena ada orang-orang yang menyesal. Sebagai contoh, saya berikan satu contoh ya, ada ayat Al-Quran yang merekam tentang penyesalan orang-orang yang di alam barzakh, orang-orang yang bertemu dengan kematian, orang-orang yang akan segera ke akhirat. Bagaimana penyesalannya? Di surat Al-Munafiqun disebutkan, di mana Allah Jalla wa'ala berfirman ya tentang penyesalan orang-orang yang sudah berada di alam barzakh, ya itu dikubur ya. Nah, bagaimana kita lihat di sini? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan ya kepada kamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Lalu dia berkata dengan penuh penyesalan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sebentar saja. Untuk apa? Fa'as-saddaqa wa akum minas solihin. Agar aku bisa bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Ini surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Bayangkan, Pak. Allah menggambarkan penyesalan orang-orang yang sudah berada di alam barzakh. Dia menyesal gitu loh. Tapi kan penyesalan di waktu itu tidak ada guna dan manfaatnya. Karena nggak mungkin seseorang bisa kembali ke dunia kalau dia sudah berada di alam barzakh. Juga disebutkan di surat Al-Mu'minun di ayat yang ke-99 dan ayat 100. Allah berfirman, hatta iza jaa ahadahumul maut, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, qala dia berkata, Rabbirji'uni, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia sebentar saja. Untuk apa? Apa untuk menikmati bersenang-senang dengan rumah yang megah, kendaraan yang mewah, bertemu dengan keluarga, handai tolan, anak-anak? Apa seperti itu? Tidak. Ternyata kalimat yang la'alli a'malu sholihan. Ya, agar aku bisa beramal soleh. Fima taraktu, yang dahulu telah aku tinggalkan. Kata Allah bagaimana? Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Ya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada barzakh, pembatas sampai hari mereka dibangkitkan. Nah, ini adalah rekaman yang Allah sampaikan dalam Quran tentang penyesalan orang-orang yang sudah berada di alam barzakh. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Sebelum datang penyesalan itu, maka saya mengajak, mari kita fahami seperti apa fase demi fase yang akan ditempuh oleh kita semua ya pada waktunya nanti. Ya tadi ya, kalau konteksnya ibadah haji gitu kan, kalau kita beribadah haji, maka ya masih ada peluang untuk kembali lagi kalau misalkan dirasa kita ada yang kurang ya, asal kita punya uang kita masih mungkin bisa kembali lagi. Nah, sedangkan kalau kita sudah kembali kepada Allah di akhirat nanti tidak ada jaminan kita akan ya tidak mungkin gitu kita akan kembali lagi. Nah, maka hadirin sekalian, inilah tema proposal akhirat yang akan kita bahas ya. Nah, kenapa penting kita membuat proposal akhirat, Pak? Ini bahasa kami ya. Jadi berdasarkan ayat ini
Jadi saya membuat tema proposal akhirat. Apa artinya? Bahwa ya kematian yang indah itu harus disiapkan, didesain gitu. Jadi saya punya ungkapan dan terus saya ulangi, yang namanya kematian itu startnya, Pak. Ya, Bapak Ibu, kematian kita itu start. Kita adalah menuju negeri akhirat. Itu startnya dari kematian itu. Maka ilmu ini. Ya, ibarat kita akan manasik haji lah seperti itu ya. Kita akan berjalan, kita akan menempuh alam yang harus kita tahu bagaimana kondisinya, bekal apa yang disiapkan seperti itu. Ya, karena tadi nggak akan kembali lagi kalau sudah menempuh. Nah, ayat di surat Al-Hasyr ayat yang ke-18 ini mengajak kita, mengingatkan kita. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Sudah berbekal apa? Seandainya tahun depan, bulan depan, minggu depan, atau mungkin malam ini kematian datang kepada kita. Kira-kira seperti apa persiapan kita? Hadirin sekalian, untuk acara di dunia Pak yang sebentar saja ya. Kadang-kadang kita kalau jadi panitia, kita akan membuat proposal, betul tidak? Dulu saya ketika di kampung, kalau Agustus nih, ya biasanya suka buat proposal untuk acara Agustusan gitu ya. Ya sekarang nih sudah mau masuk Agustus ya, Ustaz ya. Agustus. Itu biasanya kan kalau Ustaz Adib panitia bikin proposal nggak, Ustaz? Panitia 17 Agustus bikin proposal nggak, Ustaz? Buat proposal itu acara berapa lama itu acara 17 Agustus itu? Ya, paling lama seminggu lah. Seminggu ya rangkaiannya ya. Itu kan bikin proposal luar biasa, betul tidak? Lengkap sekali kan? Puncaknya juga hanya beberapa jam sebentar. Betul, puncaknya hanya beberapa jam saja. Kita bikin proposal, diajukan semua. Nah pertanyaannya, pernah tidak kita mengajukan kepada Allah dengan serius? Mau seperti apa kehidupan kita di akhirat nanti? Allah tidak diminta saja, Allah memberi pasti itu. Masa kita minta nggak dikasih? Ya, untuk masalah dunia saja yang sebentar, serius kita mempersiapkannya, betul tidak? Ya, dipersiapkan ketika menempuhnya dengan kesungguhan. Mungkin kalau kita punya anak, diberikan keturunan amanah berupa putra putri, ketika kita ingin ya anak ini menjadi dokter misalkan, ya masih disiapkan dari mau dipilihkan sekolahnya di mana, betul tidak? Harus sekolah di mana, mungkin ada les tambahan, terus dimotivasi, dipersiapkan. Ya, pertanyaannya, pernah tidak kita seperti itu untuk akhirat kita? Maka panduan membuat proposal akhirat itu yang pertama, ya, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, sadarilah bahwa Anda adalah masterpiece. Apa artinya? Orang yang spesial, orang yang hebat, yang tidak ada duanya. Kita ini nih, saya, Ustadz Adri, semua kita itu hanya satu-satunya di muka bumi ini. Allah lah ya yang telah menciptakan kita. Bagaimana Quran menjelaskan kepada kita bahwa manusia itu makhluk Allah yang diciptakan dengan sempurna. Ya, walaqad khalaqnal insan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di surat At-Tin disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya. Jadi kita nggak ada duanya, nggak ada di dunia orang yang sama seperti Ustadz Adri. Ustadz ada nggak yang sama, Ustadz? Nggak ada. Hanya satu-satunya beliau, betul tidak, Ustadz? Yang mirip aja banyak katanya. Yang mirip ada, tapi kan tidak sama. Kan? Mirip juga nggak 100%, betul tidak? Yang sama karakternya gitu ya. Hanya satu, nggak ada duanya. Mungkin juga Bapak Ibu punya anak kembar juga tidak akan sama persis. Karena hanya satu-satunya masterpiece kita ini. Ya, dan Allah ingin agar kita selamat di akhirat. Tapi Allah buat aturan main di dunia ini.
Ya, kita ini mahal hadirin sekalian. Jangan rendahkan kita dengan perbuatan yang tidak baik. Yang merendahkan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita dengan tadi kita tidak mengenal kemuliaan yang sebenarnya Allah berikan buat kita. Gitu. Ya. Jadi sadarilah bahwa kita ini masterpiece satu-satunya. Yang ini harus dibuang kali ya. Ini lihat. Nah jadi sebagai bentuk syukur kita apa? Lakukan yang terbaik untuk meraih kesuksesan di akhirat nanti. Dengan apa? Ya tentu dengan keberadaan kita di dunia ini. Gitu. Nah maka mari kita perbaiki mindset kita tentang dunia. Ya, kita perbaiki cara pandang tentang dunia. Orang beriman harus beda memandang dunia, ya harus beda mindsetnya tentang dunia, tentang kehidupan ini. Kenapa? Ya karena tadi kita ini percaya, yakin bahwa semua perbuatan yang kita kerjakan di dunia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Kita mahal hadirin sekalian. Maka pastikan bahwa kita adalah orang yang meraih kemuliaan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Langkah kedua, Bapak Ibu sadarilah bahwa hidup di dunia ini sekali. Singkat. Ya. Tetapi yang sekali dan singkat ini aturan mainnya bagaimana Allah buat itu sangat menentukan sukses dan tidaknya kehidupan di akhirat nanti. Yang sebentar ini nih itu menentukan kehidupan di akhirat nanti. Ya, umur kita berapa? Saya sering menyampaikan a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Kisaran umur umatku itu antara 60 sampai dengan 70 tahun saja. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan sedikit yang lebih dari 70 tahun. Bukan tidak ada, ada tapi tidak banyak. Ya, sebentar. Bukan tidak ada tapi tidak banyak. Kita lihat di sini. Ini sering saya sampaikan gambar ini ya. Jadi yang sebentar ini Bu, kita di sini nih. Ini menentukan yang setelahnya gitu. Nah, pahami ini oleh kita semua saudara. Yang sebentar di dunia ini yang hanya 60, 70 ya paling lama mungkin ada yang 100 tahun ya. Tapi kan untuk ukuran zaman sekarang kalaupun ada orang umurnya sampai 100 tahun apakah masih sehat atau tidak saya kurang tahu ya. Kayaknya jarang saja. Yang seumur 100 tahun itu masih bisa ngopi misalkan ya, masih bisa berangkat ke masjid kayaknya jarang gitu ya. Usaha segitu. Rata-rata umur umat Nabi ini antara 60 sampai 70, sedikit yang lebih dari 70 itu. Nah, yang sebentar ini menentukan barzakh, menentukan hari kebangkitan. Lebih jauhnya apa? Ya, hisab, kemudian catatan amal, mizan, nanti akhirat. Nah, ini menentukan sekali. Ya, maka jangan pernah ya kita mengisi kehidupan di dunia yang sebentar dan menentukan ini main-main. Dunia memang ya disebutkan di dalam Al-Qur'an itu la'ib walahun. Ya, permainan senda gurau. Tetapi kita sebagai manusia jangan mengisi dengan main-main. Kenapa? Karena Allah tidak menciptakan kita dengan main-main. Allah ciptakan kita dengan kesungguhan. Artinya ada tujuan. Ya, sampai kemudian di surat Al-Mu'minun tuh Allah Jalla wa Ala menegaskan kepada kita, afa hasibtum annama khalaqnakum abasa ya wa annakum ilaina la turja'un. Apa kamu mengira kami menciptakan kamu itu main-main saja dan kamu tidak akan kembali kepada kami? Dunia itu permainan. Kalau kita main-main kalah kita. Sepak bola permainan. Main-main kalah. Catur permainan. Main-main kalah. Dunia itu permainan. Tapi kalau kita main-main kalah kita di akhirat nanti. Termasuk orang yang merugi. Nah jadi mari sadari Bapak Ibu yang berbahagia bahwa
Yang sebentar ini menentukan yang setelahnya, yang sangat panjang. Nah, kemudian hadirin sekalian, kita lanjutkan ya. Nah, yang ketiga, panduan membuat proposal akhirat apa? Buatlah karya monumental dalam hidup yang hanya sekali-kalinya ini. Masya Allah. Ya. Kenapa? Makanya berbicara tentang umur ya, Bapak Ibu jamaah sekalian. Jadi bicara tentang umur, ya tentu semua kita ingin mendapatkan umur yang panjang. Tapi kan sepanjang apapun juga ya tetap akan ada akhirnya. Iya kan? Kita mau panjang umur, mau segimana panjangnya? Pasti ada akhirnya gitu. Maka sering saya tanya kalau di kajian-kajian. Ustadz Adri, misalkan, maaf Ustadz ya. Ustadz Adri ingin berapa usia, Ustadz? Ingin 1000 tahun? Enggak, Tan. 500 tahun, Ustadz? Enggak, Tan. 100 tahun? Enggak juga kayaknya. Enggak juga. Takut repot. Repot. Nah, kita bingung. Kita inginnya panjang umur, tapi ditanya berapa, kita juga bingung. Ya berapa ya umur kita kan? Ya. Nah, artinya apa? Itu Imam Al-Ghazali memberikan arahan kepada kita, kata beliau, bicara tentang umur bukan minta panjang atau pendek, tapi minta keberkahan. Masya Allah. Ya, minta keberkahan dari umur kita. Karena kalau umur kita berkah, artinya apa? Setiap amal yang dikerjakan dibimbing oleh Allah, dilipat gandakan kebaikannya, dikekalkan gitu loh. Nah, ini buat kita seperti itu. Makanya ada bahasa ya, berbicara tentang umur bukan masalah umur sekedar umur fisik gitu ya, umur biologisnya saja, tapi umur kebaikan kita. Ya, dengan kata lain, kalau kita mati besok lusa, kira-kira orang akan mengenang apa tentang kita? Bukankah doa Nabi Ibrahim yang terkenal di dalam surat Asy-Syu'ara itu, waj'ali lisana sidqin fil akhirin. Jadikan aku ini ya Allah ya buah tutur yang baik untuk anak cucuku kemudian hari. Kita ingin ya kita ini menjadi buah tutur yang baik untuk generasi kita ke depan. Disebut Ustadz Adri yang terbayang, Masya Allah, ahli masjid, ahli sedekah, yang banyak membantu orang-orang yang kurang mampu, membangun pesantren, membangun sekolah gratis, misalkan semua. Coba, itu kan luar biasa, monumental sekali, betul tidak? Kan itu nggak bisa direkayasa. Kalau kita masih hidup bisa, tapi kalau sudah meninggal tidak. Orang akan bicara tentang kita apa adanya gitu. Nah, makanya mintalah usaha yang berkah dengan cara apa? Buat karya monumental dalam hidup yang hanya sekali-kalinya ini. Saya berikan contoh hadirin sekalian. Ada beberapa ulama, banyak sebenarnya, cuman ini yang terkenal di kita ya, yang mungkin sebagian kita familiar mendengar namanya. Misalkan ada ulama yang secara umur tidak panjang, Ustadz. Jamaah sekalian, pendek, Pak. Siapa di antaranya? Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi itu usianya hanya 44 tahun. 45 lah kurang sedikit. Itu usia dengan Hijriah. Kalau dengan Masehinya 43 tahun. Nah, saat ini kita kan lebih akrab dengan hitungan Masehi, betul tidak? Ketimbang Hijriah. Jadi kalau Ustadz Adi sekarang usianya 45 tahun, itu usia Masehinya berapa? 43. Maaf, usia Hijriahnya itu 47 gitu. Ya. Kalau usia Masehinya 45, maka usia Hijriah itu 47 tahun. Dan Nabi yang mulia wafat di usia 63, itu hitungan Hijriah itu. Jadi kalau hitungan Masehinya 61, 60 tahun setengah lah. Ya, seperti itu. Ya. Nah, jadi ada sebab Imam Nawawi itu pendek usianya. Tetapi umur kebaikannya, umur amal solehnya, Masya Allah.
beliau menulis buku Pak, kecil, tidak tipis, judulnya Hadis Arba'in. 40 sekian hadis beliau kumpulkan. Itu dikaji di mana-mana itu. Ya. Imam Nawawi ini ulama abad yang ke-7. Sekarang abad ke-15, 8 abad itu masih ada bukunya. Yang lebih tebal sedikit, rangkuman tentang keutamaan beramal, akhlak, adab gitu ya. Itu ada namanya kitab Riyadhus Shalihin, itu sama terkenal sekali. Dan yang lain-lainnya. Padahal usia beliau hanya 45 tahun. Ya, tapi umur kebaikannya terus Allah kekalkan sampai hari ini dan insya Allah sampai kiamat nanti. Imam Asy-Syafi'i, dia ulama abad kedua Hijriah, berarti kurang lebih 13 abad yang lalu. Imam Asy-Syafi'i itu usianya hanya 55 tahun saja. Tetapi sampai detik ini pemikirannya, karya-karyanya dikaji di mana-mana. Saya pernah safari dakwah ke Australia, di Melbourne, itu ada buku beliau. Di mana-mana, ke bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Jepang, diterjemah ke bahasa Indonesia. Padahal sudah 13 abad yang lalu, tapi masih terus dikaji. Insya Allah sampai kiamat nanti. Imam Al-Ghazali juga demikian. Dan masih banyak. Tidak hanya ulama, maka ada pemimpin yang soleh, pemimpin yang adil, yang beliau juga sama. Umurnya tidak panjang, umurnya hanya 40 tahun. Itu Hijriah, hitungan Masehi 38 tahun setengah. Siapa namanya? Umar bin Abdul Aziz. Itu Umar bin Abdul Aziz umurnya hanya 38 tahun setengah, menjadi khalifah 2 tahun 4 bulan, tapi dia all out, dia membuat karya monumental, dia menjadi pemimpin yang adil sampai sekarang. Kalau kita berbicara tentang keadilan, ya mencari sosok pemimpin yang adil, pasti akan disuguhkan kepada kita di antaranya profil Umar bin Abdul Aziz. Kebayang betapa terang kuburnya, Masya Allah. Bahkan di zaman kita sajalah, saya sering memberikan contoh lewat beberapa pesantren. Ada pesantren Gontor ya, Bapak Ibu tahu Gontor ya, terkenal ya. Itu Gontor itu didirikan oleh anak-anak muda Pak dulu. 3 bersaudara itu ya, yang ada istilahnya Trimurti itu. Itu Gontor. Gontor itu didirikan biasa aja tuh. Di rumahnya nggak besar, kecil. Mungkin ketika mendirikan nggak kebayangkan sebesar ini oleh pendirinya kan. Tapi boleh jadi karena keikhlasannya all out yang mereka dalam mengajarkan ilmu, karena meyakini ada kehidupan setelah kematian, ingin punya bekal, dia buat karya monumental. Sudah meninggal, sudah wafat itu yang mendirikan pesantren yang diwakafkan. Tetapi Gontor sampai sekarang masih ada itu. Bahkan sudah punya cabang di mana-mana. Entah berapa juta alumninya itu. Di negeri ini. Banyak juga para pemimpin bangsa, para pejabat kita, juga para pimpinan ormas, ulama, itu dari Gontor. Terbayang itu betapa terang kubur para pendiri Gontor itu. Masya Allah. Itu karya monumental, Pak. Tidak panjang kan umur itu, pendek-pendek itu, tapi itu luar biasa. Nah ini maksudnya. Nah, langkah ketiga ini saya ambil dari hadis Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi yang mulia bersabda, dan saya yakinlah kita sering mendengar ya hadis Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam ini, di mana Nabi bersabda, "Idza matal insan in qata'a amaluhu." Ya, illa min salasin. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputus semua amal kecuali 3. Apa di antaranya? Di antaranya adalah ya sedekahtin jariyah, sedekah jariyah. Ini dia ya, sebentar. Nah, ini dia, maaf. Nah, ini dia ya. Jadi
Iza matal insan, Rafi riwayatin, iza matal ibnu Adam. Jika seseorang meninggal dunia, jika anak Adam meninggal dunia, in qata'a amalu. Terputus semua amalnya. Illa min salasatin, kecuali 3 perkara. Min sadaqatin jariyah, yang pertama sedekah jariyah, wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ya, wa waladin salihin yad'u lahu, dan doa anak yang soleh. Nah, karya monumental dalam hidup kita ini, ya, ini acuannya. Jadi apa maksudnya? Buat karya monumental yang dengan karya itu kita akan terus mendapatkan aliran pahala. Karena kan ketika kita ditakdirkan berumur, misalkan di dunia ini 60 sampai 70 tahun kan, kalau bahasa kan singkat ya, tidak panjang. Tapi kan kita ketika berada di alam barzakh, karena belum ke akhirat dulu kan, masih di alam kubur itu. Di zaman Nabi Adam sampai sekarang itu belum dimulai hisab dan lain, belum, masih di alam barzakh semuanya, termasuk meninggal hari ini itu belum masih di alam barzakh semuanya, ya. Artinya apa? Menanti gitu. Nah, di saat itulah kita masih sangat mungkin mendapatkan aliran pahala dari amal-amal kita. Itulah maksudnya karya monumental. Jadi karya yang nyambung sampai ke akhirat nanti, kebaikannya, pahalanya, kan itu luar biasa. Ya, terus ngalir, masya Allah, tabarakallah. Saya katakan tadi, boleh jadi umur kita pendek, secara biologis pendek, mungkin 60, 70, 80, tetapi umur amal kebaikan kita langgeng gitu loh. Ya. Nah, maka tadi kan orang-orang yang bersedekah jari itu berwakaf gitu ya, orang yang mewakafkan hartanya di jalan Allah itu orang yang paling beruntung itu. Orang yang berwakaf, ya, dia bangun masjid, bangun pesantren, atau bangun apapun juga kebaikan, mungkin dia bangun rumah sakit yang besar gitu kan, untuk umat, masya Allah, juga masuk, intinya sedekah wakaf yang akan ngalir terus karena orang mengambil manfaat darinya gitu. Wa ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Kita mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Kita punya banyak murid. Yang murid itu nanti jadi orang yang saleh, punya murid lagi terus, ngalir terus, masya Allah. Termasuk apa? Wa ilmin yuntafa'u, itu kita punya karya tulis misalkan. Ya mungkin kita membuat buku, para bapak dokter punya buku yang bermanfaat, bahkan tidak sekedar mengajarkan ilmu, tapi mengingatkan dengan ilmu itu kepada kebesaran Allah misalkan, kan luar biasa itu. Jadi amal soleh terus. Ya, dan sebagainya. Wa waladin salihin yad'ulah, dan anak yang soleh yang mendoakan. Ya, kalimatnya walad tidak ibn, artinya semua orang berpeluang mendapatkan ini sekalipun dia mungkin menikah tapi tidak punya anak secara biologis, tetapi dia masih mungkin ya punya kesempatan pahala dari mengangkat anak gitu ya, anak angkat, mengambil anak angkat, dia didik, dia sekolahkan, dia sampai jadi anak yang soleh seperti itu. Nah ini maksudnya buat karya monumental dalam hidup yang hanya sekali-kalinya ini ya. Kemudian yang terakhir, hadirin sekalian, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, yang terakhir adalah miliki visi misi dalam keluarga untuk bisa masuk surga sekeluarga. Nah, ini yang harus kita berjuangkan ya. Kalau kita sayang, kita cinta kepada istri kita, istri cinta kepada suami, orang tua cinta kepada anak-anak, cinta kepada orang tua, kakak cinta kepada adik, adik cinta kepada kakak, masya Allah gitu ya. Nah, tentu kita ingin tidak hanya di dunia kita berkumpul, betul tidak? Kita ingin berkumpul terus sampai kemana? Sampai ke akhirat nanti, sampai ke surga. Dan sangat mungkin. Dan itu diceritakan di dalam Al-Quranul Karim di beberapa surat, di beberapa ayat. Allahu Akbar. Ya. Makanya kemudian yang namanya perpisahan itu, orang beriman meyakini bukan kematian, bukan. Perpisahan yang sebenarnya itu manakala seseorang, misalkan suami, ke surga, istri ke neraka, atau orang tua ke surga, anak ke neraka, itu pisah itu. Tapi kalau kematian itu hanya sesaat saja gitu.
kita akan ketemu lagi nanti. Bahkan kalau kita penuhi syarat dan ketentuannya, kita akan kembali dikumpulkan sama Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mana di antaranya disebutkan di dalam surat At-Tur dan juga surat yang lainnya ya. Nah, kita lihat di surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat 23. Allah berfirman, ya, Jannatu Aden, surga Aden, yadkhulunaha, yang mereka masuk ke dalamnya, waman sholaha min abaihim, bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, wa azwajihim, istri-istrinya, wa dzurriyyatihim, dan anak cucunya. Nah, ini dalil. Jadi ada keluarga yang akan tinggal di surga, bahkan disebutkan surga Aden. Nah, nanti kita bedah ke depan kajian tentang surga. Surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Gitu. Juga di surat At-Tur ayat ke-21. Allah Jalla wa'ala berfirman, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, ya, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dengan keimanan, dalam keimanan, ya, alhaqna bihim dzurriyyatahum, ya, kami hubungkan, kami pertemukan anak cucu mereka dengan mereka di surga, maksudnya gitu, dipertemukan nanti. Kalau kita tanamkan keimanan di atas keimanan, maka akan ketemu lagi nanti. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka, kullu mri'in bima kasabarohin. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Allahu Akbar. Jadi ini penting hadirin sekalian, memiliki visi misi masuk surga sekeluarga. Surga yang disebutkan bagaimana kenikmatannya, ya. Di surga tidak ada kematian, kita akan hidup selama-lamanya. Di surga tidak ada sakit, kita akan sehat selama-lamanya. Di surga tidak akan pernah tua, kita akan muda selama-lamanya. Di surga kita tidak akan tidak akan ada penderitaan, kita akan bahagia selama-lamanya. Dan kita beriman dengan itu. Dan kita ini asalnya dari surga, maka pastikan pulang kampung ke surga. Ya. Nah, ini toh fokus kita. Nah, penutup hadirin sekalian, ini kabar atau peringatannya. Ya. Kita tidak diberitahu kapan kita harus segera melakukan rihlatul khulud, perjalanan panjang ini. Kita tidak diberitahu. Ya, kalau tadi konteksnya ibadah haji, orang kan diberitahu ya. Ustaz Adri akan berangkat porsi tahun sekian. Oh, enak mempersiapkan. Nah, kalau kita kan nggak tahu kematian. Pasti saya katakan, mungkin tahun depan, atau mungkin bulan depan, mungkin minggu depan, atau mungkin nanti malam. Sangat mungkin, kan kita nggak ada yang tahu. Maka pastikan dalam kondisi apapun kita harus mempersiapkan dengan bekal yang sebaik-baiknya. Buatlah proposal akhirat. Minta kepada Allah. Nah, sebelum kita buat proposal akhirat, kenali dulu fase demi fase yang akan kita tempuh. Agar tatkala kita buat, kita tahu persis. Kita mau seperti apa nanti di alam barzakhnya. Mau bagaimana kita dibangkitkan nanti. Mau seperti apa di mahsyar nanti. Mau seperti apa kita tatkala melewati asirat. Dan kita ingin seperti apa tempat kembali kita. Kalaupun ke surga, mau surga yang mana? Ada surga Firdaus, ada surga Aden, dan yang lainnya. Pertanyaan, sudahkah kita kenal baik surga yang kita inginkan seperti apa? Dan amal-amal apa yang harus kita kerjakan dari sekarang kalau kita ingin surga Firdaus misalkan. Surga Aden.
Jangan sampai waktu ini modal kita habis tapi kita nggak jelas kemana arahnya gitu. Ingin ke surga tapi kita nggak paham. Seperti apa surga? Apa amalnya? Nggak jelas gitu, nggak fokus. Ya, nah jadi sekalian sangat mungkin kita akan menempuh perjalanan panjang ini mungkin tahun depan, mungkin bulan depan, mungkin minggu depan, mungkin nanti malam atau besok pagi. Sangat mungkin tidak ada yang tahu di antara kita. Mudah-mudahan dengan kita bersungguh-sungguh untuk mengisi umur yang Allah berikan kepada kita di dunia ini dengan amal-amal terbaik, semoga itulah bagian dari kesungguhan kita untuk meraih kemuliaan di dunia, kematian yang husnul khotimah, dan kesuksesan kemuliaan di akhirat nanti berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kematian bukan untuk ditakuti, bukan untuk dihindari, bukan. Kematian itu untuk dipersiapkan dan disambut kehadirannya dengan amal-amal yang terbaik. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang menyiapkan ya akhirat kita dengan sebaik-baiknya. Pastikan fokus kita adalah masuk surga sekeluarga seperti itu. Allah alam bisawab Ustaz, ini sudah jam 9 lebih, kita buka dialog ya untuk materi kita pada malam hari ini. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah alamin. Syukran jazakallah khairan katsiran Ustaz atas materinya yang sangat menyentuh sekali untuk kita semua. Luar biasa, perjalanan yang sangat panjang yang kita tidak diberikan informasi walaupun sedikit ya, kapan kita akan start mulai menempuh perjalanan panjang tersebut. Tapi Ustaz sedikit menyampaikan saja terkait dengan karya monumental tadi yang Ustaz sampaikan. Kalau tadi Ustaz sampaikan para ulama itu kan karya-karya monumental yang berkaitan dengan agama ya Ustaz ya, bekal hidup kita. Namun kalau saya pernah melihat beberapa media-media penelitian online dan alhamdulillah di Fakultas Kedokteran ini tentu saja banyak dosen dan guru besar tentunya yang telah membuat banyak sekali penelitian yang luar biasa, ilmunya bermanfaat dan digunakan untuk dunia kesehatan, dunia medis, dan banyak membantu yang sakit bisa sembuh barangkali. Itu juga tentu sebuah karya monumental Ustaz barangkali ya yang sangat menjadi bekal untuk di akhirat nanti yang amalnya tidak akan terputus Ustaz ya. Iya benar. Setuju Ustaz. Ya, tapi tadi harus digarisbawahi ketika membuat karya monumental itu tanya niatnya untuk siapa. Nah, di sini penting niat. Pastikan niatnya bukan untuk mencari kebesaran di dunia, bukan untuk itu mengikutlah. Yang paling penting apa niatkan, inilah bagian dari syukur kita. Diberikan ilmu kedokteran, syukur kita bagaimana ya buat karya monumental di bidang itu. Gitu. Kita punya hasil penelitian, jadi karya ilmiah yang dikaji terus lintas generasi. Oh, Masya Allah, tabarakallah, terbayang betapa terang nanti kubur kita. Kalau niatnya karena Allah. Seperti para ahli ilmu dari kalangan umat Islam ya, kan banyak ahli ilmu seperti Az-Zahrawi yang ahli bedah itu, kemudian juga Ibnu Sina dan yang lainnya banyak itu. Orang-orang punya karya monumental ya. Nah, semoga dengan keikhlasan mereka dalam melakukan penelitian dan lain-lain karena Allah, itulah karya monumental mereka. Yang itu sebagai amal jariah untuk mereka ketika kembali kepada Allah nanti. Masya Allah. Berarti luar biasa Nabi kita Ustaz ya sampai menyampaikan tersebut, berarti menjadi motivasi juga untuk para ilmuwan-ilmuwan tuh untuk semakin membuat karya-karya yang bermanfaat Ustaz. Ini Nabi juga sudah menyampaikan di 1400 tahun lalu Ustaz ya. Ya, benar. Setuju Ustaz. Masya Allah. Baik Ustaz, mohon izin saya membacakan satu pertanyaan dari Ibu Yuniarti. Beliau bertanya bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya berdoa ingin dikumpulkan satu surga bersama keluarga, tetapi amalan kita berbeda. Banyak amalan buruk daripada amalan yang baik. Contoh diuji penyakit bertahun-tahun karena masa sehat senang bermaksiat daripada bersedekah kepada orang lain. Bagaimana solusinya? Itu Ustaz barangkali yang masuk surga bersama tapi amalan-amalan berbeda Ustaz. Apakah itu memungkinkan untuk bersama dalam satu surga nanti di yaumil akhir nanti Ustaz? Ya, terima kasih. Jadi sangat mungkin saudaraku.
Maka miliki baik sangka kepada Allah. Miliki husnudzon kepada Allah. Buah dari keimanan yang benar kepada Allah, buah dari ketaatan kepada Allah adalah husnudzon, baik sangka kepada Allah. Dalam hadis kursi Allah berfirman, Ana inda dzanni abdi bi. Aku ini tergantung prasangka hambaku terhadapku. Ya, jika kita berprasangka baik, maka akan kebaikan. Dan kalau berprasangka buruk juga akan kepada kita keburukannya. Ya, makanya Nabi menegaskan di akhir hadis ini, jangan sekali-kali kalian mati kecuali berbaik sangka kepada Allah. Nah, maka di sini Bapak Ibu miliki ilmu, belajar kenali Allah. Belajar akidah yang benar, kenali Allah. Karena hakikat hidup ini sebenarnya adalah antara kita sebagai makhluk dengan Allah sebagai Khalik. Ini pahami oleh kita. Nah, jadi tatkala kita ingin berkumpul dengan suami tercinta, dengan istri, anak-anak, dari sekarang. Ya, dari sekarang. Apa kuncinya? Layakan diri kita, layakan keluarga kita agar berkumpulnya tidak hanya di dunia tapi sampai ke surga nanti. Sekarang ini kesempatannya, sekarang ini peluangnya, saudaraku. Ya, jangan biarkan anak-anak kita tidak mengenal Allah, jangan biarkan anak-anak kita tidak mengenal Rasul, jangan biarkan anak-anak kita tidak mengenal Quran. Jangan biarkan anak-anak kita tidak berislam dengan benar. Tugas kita itu. Tugas kita itu. Bukanlah kita meyakini benar bahwa anak itu amanah dari Allah. Betul tidak? Bahkan bagi kita, para suami, Ustaz Adri ya, dan semua kita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwam bagi perempuan. Suami itu qawwam bagi istri. Dan tugas kaum yang terberat adalah membimbingnya, mendidiknya, membinanya, memastikan pasangan hidupnya dan anak-anaknya selamat di akhirat nanti dari jilatan api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jaga diri kamu dan keluargamu dari panasnya api neraka. Ya Allah, berat. Tetapi kita harus jalani, ini amanah gitu ya. Nah, jadi minta kepada Allah. Berbicara tentang dosa kemaksiatan, semua kita berbuat dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam berbuat dosa. Dan sebaik-baik bani Adam yang pernah berbuat dosa adalah yang segera kembali kepada Allah dengan taubatan nasuha. Maka nanti insya Allah akan ada tema khusus tentang taubatan nasuha. Tobat yang sebenar-benarnya harus, karena inilah yang akan kita perlukan nanti. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, at-taubatu hiya wazifatul umur. Tobat itu kewajiban orang beriman sepanjang umur gitu. Sampai kita kembali kepada Allah Jalla wa Ala. Jadi kenali dosa kecil seperti apa, dosa sedang, dosa besar. Bagaimana cara menghapus dosa-dosa itu penting. Makanya tema proposal akhirat ini nanti akan ada tema itu nanti insya Allah ke depan agar kita lebih siap tahu, karena penting. Allah Maha Baik, Allah buat aturan sebagaimana tadi aturannya yang sebentar di dunia menentukan di akhirat, termasuk ketika seseorang berbuat dosa, Allah tetapkan tidak ada orang yang tidak berbuat dosa, kan begitu. Nah, Allah siapkan apa amalan-amalan yang bisa menghapus dosa, yang bisa membuat dosa kita hapus di sisi Allah. Itu ada, ya, sehingga kita layak mendapatkan kemuliaan berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, kita akan bahas ke depan. Dari sekarang saya memberikan sebuah kalimat motivasi, berbaik sangka kepada Allah. Allah alam bisawab. Baik, syukran jazakallahu Ustaz. Terima kasih sudah terjawab, alhamdulillah jelas. Pertanyaan yang pertama. Yang selanjutnya Ustaz mohon izin menanyakan pertanyaan dari Dr. Siswa Budi. Dari uraian Ustadz yang tadi disampaikan dapat disimpulkan bahwa kita harus menjadi prioritas adalah kehidupan di masa depan di akhirat nanti.
Pertanyaannya bagaimana cara menyeimbangkan antara tujuan utama kita di akhirat dengan kesibukan kita kehidupan di dunia gitu. Apakah harus seimbang atau harus berat? Mangga Ustaz. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia. Berbicara tentang kemuliaan dan kesuksesan di akhirat nanti tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan kita di dunia. Dengan kata lain apa? Seseorang bisa meraih kemuliaan di akhirat dengan dunia yang dia miliki sekarang gitu loh. Nah, jadi berbicara tentang dunia, apakah harus seimbang antara dunia dan akhirat? Tidak mungkin, orang susah, nggak akan bisa seimbang kok. Ya, karena memang bukan itu yang diperintahkan Allah. Tetapi apa? Allah di dalam beberapa ayat Al-Quran, di antaranya ada di surat di surat Al-Qasas ayat 77. Allah berfirman, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Raihlah kemuliaan hidup di akhirat nanti berupa surga. Jangan lupakan bagianmu dari dunia. Apa maksudnya? Ayat yang mulia ini bukan harus menyeimbangkan dunia dan akhirat. Nggak akan pernah bisa, Pak. Apalagi kalau kalimatnya, nah, kejar dunia, jangan lupa akhirat. Nah, ini lebih ngaco lagi. Ya. Tetapi bagaimana? Raih kemuliaan di akhirat. Itu maka jadilah orang-orang yang akhirat orientasi hidupnya, kan begitu. Kenapa? Orang kalau sudah fokus ke akhirat, dunia ngikut, Pak. Pasti itu. Nah, makanya kemudian all out, ya, all out untuk apa? All out untuk meraih kemuliaan di akhirat nanti. Surga. Tadi kan memiliki visi misi masuk surga sekeluarga gitu loh. Dengan apa? Ya dengan sekarang ini yang Allah berikan di dunia ini. Nah, konteksnya kalau Bapak Ibu punya amanah di tempat bekerja, jadikan amanah pekerjaan itu sebagai wasilah untuk meraih kemuliaan di akhirat nanti. Sebagai seorang suami, jadilah suami yang baik. Bagaimana aktivitas berumah tangga kita menjadi ibadah, menjadi pahala. Suami istri, Masya Allah. Ketika suami di rumah dengan istri saling mencintai karena Allahnya pahala semua itu. Ya. Ibu mendidik anak dengan penuh kasih sayang, tanggung jawab dengan penuh kecintaan, pahala juga. Seorang istri melayani suami dengan ketulusannya, pahala juga. Ya. Kita mungkin tinggal di rumah, ada mertua yang tinggal di rumah kita, kita berbuat sebagai pahala juga gitu. Karena itu cari semuanya. Jadi all out ke akhirat dengan dunia yang kita miliki. Makanya jadikan dunia, harta, tahta, citra, keluarga untuk meraih kemuliaan di akhirat berupa surga. Bagaimana mungkin kita akan meraih kemuliaan di akhirat kalau tidak punya dunia, betul tidak? Maksudnya sekarang ini gitu loh. Sekarang ini jadikan. Makanya rubah orientasi hidup kita. Nah, ini ada hadis Nabi yang mulia ya, saya sampaikan ya. Hadis Nabi yang mulia ini luar biasa, ini hadis ini mengingat kita semua termasuk saya pribadi. Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ini ya tentang pentingnya akhirat oriented ya. Ini ada menarik ini sebentar. Nah ini dia ya. Nabi yang mulia bersabda seperti ini. Ini renungan buat saya pribadi dan kita semua. Nabi bersabda, "Man kanatid dunya hammahu." Siapa yang orientasi hidupnya adalah dunia, faraqallahu alaihi amrah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan urusannya. Enggak akan beres-beres, Pak. Orang yang dunia orientasinya. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Tidak sampai di sana. Allah akan
akan menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya kurang terus. Padahal secara kasat mata mungkin rumahnya mewah, ada beberapa, mobil juga bagus, tapi kurang terus. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan ia tidak akan mendapatkan dunia kecuali apa yang sudah ditetapkan baginya. Kan kasihan orang seperti ini. Dan Nabi memberi kabar gembira. Ya, sebaliknya kata Nabi yang mulia, wa man kanatil akhiratu niyatahu. Dan barang siapa yang niat dan orientasi hidupnya adalah akhirat, ya akhirat oriented, jama'allahu amra. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan urusannya, akan menolong urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Ya, dan menjadikan kekayaan di dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimatun, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Allahu akbar. Maka berbahagialah orang-orang yang menjadikan akhirat sebagai orientasinya. Dengan apa? Dengan dunia ini. Makanya rubah mindset kita, luruskan visi misi kita, karena orang beriman harus berbeda dengan orang yang tidak beriman, harus berbeda menyikapi dunia ini gitu ya. Allah alam bisawab. Baik, alhamdulillah Ustaz. Sudah terjawab barangkali jelas ya Dokter Siswa Budi dari jawaban Ustaz Tony seperti tadi. Alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya barangkali menjadi pertanyaan pamungkas pada malam hari ini Ustaz, sebelum ditutup dengan doa. Itu dari Dokter Suwardi. Beliau menanyakan, jika orang tua berbuat amal jariah yang diperuntukkan atau diniatkan untuk anaknya yang sudah meninggal, apakah pahalanya nyampe ke anak kita yang sudah meninggal tersebut? Dan beliau menyambungkan dengan hadis yang tadi Ustaz sampaikan pada waktu paparan, bahwa yang diterima itu doa anak soleh, bukan doa orang tua yang soleh. Jadi apakah kalau orang tua yang berdoa atau beramal jariah untuk anaknya itu berlaku yang sama, Ustaz? Mangga Ustaz. Baik. Ya, bagaimana dengan orang yang ditakdirkan punya anak meninggal lebih dulu ya, dan dia berbuat kebaikan, mungkin doa dan yang lainnya. Apakah si anak dapat pahala? Dapat. Jadi orang tua yang sayang kepada anaknya, kalau si anaknya meninggal di usia belum balik, wah itu kabar gembira lagi, Ustaz. Kan ada ya sebagian kita yang diberikan ujian oleh Allah, ditakdirkan punya anak yang meninggal sebelum balik anaknya, mungkin berumur 7 tahun, 8 tahun, atau mungkin ada yang meninggal ketika 3 tahun dan masih bayi, ada kan? Nah, yang seperti ini Nabi memberi kabar gembira. Kalau dia bersabar, maka surga tempat kembalinya. Bahkan kalau dia bersabar, itu anak kita nanti akan menyambut kita nanti. Dia akan menjadi hiasan di surga gitu ya. Nah, makanya saya katakan, kenali surga. Kenali surga tempat kembali kita. Kita mencari perumahan saja, komplek perumahan ya, yang akan kita tinggal. Kan kita kan mengenal dulu ya. Kita kenali tetangga seperti apa. Kita kenali bagaimana jarak ke kantor kita, kan ingin ya. Terus, itu untuk dunia kita nggak mau sembarang juga gitu. Akhirat kita surga ini kan jelas. Nah, maksudnya apa? Kenali, mau yang mana gitu. Di antaranya apa tadi? Kenikmatan anak-anak kita itu. Makanya orang yang beriman tidak akan pernah sedih yang berlarut, tidak bahagia yang lupa diri, tidak, di tengah terus. Sampai Nabi yang mulia menggambarkan betapa dahsyat orang beriman itu ya. Ajaban li amril mu'min, menakjubkan kata Nabi orang beriman itu. Semua urusannya baik. Dia berikan kemudahan, kelapangan, dia bersyukur, fakana khairan lahu. Syukur baik untuk dirinya. Susah diberikan kesulitan, kesempitan, kesusahan, dia bersabar. Fakana khairan lahu. Sabar itu pun baik untuk dirinya. Dan ini hanya ada bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah. Nah, bagaimana kalau kita punya anak meninggal sudah dewasa? Ya, anak kita. Bagaimana kita ingin berbuat baik untuk
anak kita, doa kepada Allah, doakan kepada Allah agar anak kita diampuni. Bahkan itu umum kan, jangan anak kita. Wong kita diperintahkan mendoakan muslimin muslimat, betul tidak? Allahumma gfir li jami'il muslimin wal muslimat, ya Allah ampunilah seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, orang yang beriman, mukminin mukminat, al ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup yang sudah mati. Apalagi ini darah daging kita, anak kita, doakan. Apa akan nyampe? Ya pasti nyampe. Kita beriman dengan itu. Kalau kita punya kebaikan, anak kita ini misalkan ingin apa ya, karena sudah dewasa anaknya misalkan, ya kita ingin mengirimkan pahala istilahnya ya, boleh sampai kepada anak-anak kita. Itu kan orang tua yang luar biasa ya. Nah jadi walaupun hadisnya seperti itu, bukan berarti ketika orang tua ditinggal lebih dulu oleh anaknya tidak bisa berbuat kebaikan, sangat bisa. Dan ketika orang tua mendoakan anak-anaknya, maka itu pun pahala buat dirinya. Masya Allah. Maka tidak ada kebaikan sekecil apapun, kecuali akan dicatat oleh Allah dan akan kembali kepada dirinya kebaikan. Allah a'lam bishawab. Baik Ustaz, alhamdulillah kajian yang sangat inspiratif sekali pada malam hari ini, dan juga tadi didukung dengan 3 pertanyaan yang alhamdulillah menginspirasi juga untuk kita, telah dijawab oleh Ustadz. Baik Ustadz, hatur nuhun atas materi yang sampai kepada malam hari ini. Sebelum ditutup, mohon izin Ustadz perkenannya untuk berdoa untuk kami semua. Mangga Ustadz. Bapak Ibu dan juga jamaah peserta kajian malam hari ini, wabillahi Ustadz Adri ya, yang setia menemani kita, Masya Allah. Semoga Ustaz Adri panjang umur, berkah, insya Allah, dan kita semua. Mari kita akhiri majelis ilmu kita, mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan, Allah istiqomahkan kita di atas iman dan Islam, dimudahkannya kita beramal soleh, istiqomah di atasnya, dan semoga dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina syaqiyan wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahilah pertemuan kami malam hari ini. Ya Rabbana, berkahilah majelis ilmu kami malam hari ini. Ya Allah, istiqomahkan kami di atas iman dan Islam. Ya Rabbana, mudahkanlah kami beramal saleh. Ya Rabbana, istiqomahkan kami di atasnya. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ampuni kesalahan kami, ya Rabb. Istiqomahkan kami dengan taubatan nasuha dan istighfar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ustadz Adri dan juga Bapak Ibu sekalian, terima kasih dan mohon maaf kalau ada kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Sami Bapak Ibu nuhun. Bisa Ustaz, jazakallahu khairan atas materi Ustaz. yang telah disampaikan untuk kita semua. Semoga Allah mudahkan apa yang telah tadi kita dengar, kita simak, untuk Allah berikan rezeki pahamnya terhadap sebuah ilmu, dan juga Allah mudahkan kita diberikan kekuatan, kemampuan untuk bisa mengamalkannya, dan Allah tingkatkan pula dengan keimanan kita dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih pada guru kita Ustaz Roni Abdul Fattah dan juga para jamaah sekalian, hatur nuhun istiqomah kita bergabung terus dalam kajian rutin di hari Ahad Masjid Asy-Syifa Unpad secara online. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kegiatan yang positif ini menjadi wasilah juga kita diampuni dosa-dosa kita dan wasilah dari Allah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita bertemu kembali pada hari Ahad yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.